Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah produksi televisi dan film pada pertemuan keempat. Nah, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai pengembangan ide produksi dan juga nantinya riset untuk sebelum masuk ke tahap produksi. Nah, sesuai dengan kesepakatan di perkuliahan awal bahwa di mata kuliah ini, output yang ingin kita harapkan, mahasiswa itu bisa membuat suatu produk, yaitu produknya adalah film dokumenter. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih teman-teman nantinya itu mengembangkan suatu ide. Tentunya ide ini merupakan hal yang pokok sebelum kalian masuk ke tahap produksi. Baik, untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai ide produksi dan pengembangan ide. Nah, sebelum itu saya ingin menanyakan kepada teman-teman, itu apakah ada film dokumenter yang kalian sukai dan bagaimana sih cerita dari film dokumenter dan apa aja yang kalian sukai dari film dokumenter tersebut. Nah, mungkin nanti di perkuliahan teman-teman bisa menjelaskan film dokumenter apa yang kalian sukai. Nah, pertanyaan kedua ini mungkin teman-teman bisa menjawab apakah judul film ini. Di sini ya pastinya kita semua tahu bahwa ini merupakan film Inventing Anna yang sekarang sedang tayang di Netflix yang memang sedang lagi viral atau lagi banyak digandrungi oleh orang-orang karena memang cerita yang menarik. Nah, pertanyaan kedua, apakah film ini termasuk dokumenter? Nanti akan kita bahas. Yang ketiga adalah apa judul film ini? Nah, mungkin di sini juga teman-teman juga tahu film ini merupakan judul dari film ini adalah Tinderswindler. Ini merupakan salah satu film yang ada di Netflix juga yang sekarang juga sedang trending. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apakah film ini termasuk film dokumenter? Baik, akan kita bahas sama-sama. Nah, di sini ada pertanyaan nih, apa persamaan dan perbedaan dari film ini? Baik, untuk persamaan dari film ini sama-sama terinspirasi dari kisah nyata. Sama-sama diambil dari kisah nyata. Inventing Anna ini adalah memang sebuah kisah nyata, sedangkan Tinderswindler ini juga kisah nyata. Itu persamaannya. Akan tetapi perbedaan dari film ini adalah di Inventing Anna ini bukan merupakan film dokumenter, tapi Inventing Anna adalah film yang didasarkan dari true story. Jadi film yang based on true story. Jadi film yang diangkat ceritanya dari true story yang terjadi di dunia nyata. Nah, jadi aktor dan aktrisnya itu bukan orang yang memang sebenarnya. Jadi ada aktor dan aktris yang memerankan orang asli dari Anna ataupun aktor-aktor yang ada di film ini. Jadi ini bukan film dokumenter. Sedangkan Tinderswindler itu adalah film dokumenter yang memang aktor dan artis yang terlibat dalam film ini adalah benar-benar orang asli yang di dunia nyata gitu. Jadi itulah perbedaannya. Jadi bisa kita lihat bahwa film yang based on true story itu bukan merupakan film dokumenter. Film dokumenter memang semuanya dari segi cerita, dari segi tema, dari segi aktor yang memerankan, dari segi fakta dan data itu merupakan asli yang terjadi di dunia nyata yang nantinya diambil di syuting dibuat film menjadi film dokumenter. Nah, itu perbedaan dan persamaannya. Nah, mungkin ini singkat saja kita bahas dulu apa itu film dokumenter. Mungkin di sini teman-teman juga sudah tahu pengertian dari film dokumenter. Dokumenter berasal dari kata dokumen, yaitu sebuah film yang menggambarkan kejadian nyata, kehidupan dari seseorang satu periode dalam kurung waktu sejarah, atau barangkali sebuah rekaman dari suatu cara makhluk hidup. Nah, di sini dokumenter itu berbentuk rangkuman perekam fotografi berdasarkan kejadian nyata yang akurat ya, yang akurat dan juga nyata. Ini merupakan poin dari film dokumenter. Jadi bedanya dengan film fiksi adalah film dokumenter itu harus wajib nyata dan akurat. Nah,
Nah, bagi film dokumenter disebut juga sebagai film yang faktual karena cerita yang disampaikan itu dalam berbentuk rangkaian informasi, merupakan realita dan hasil dari sebuah kumpulan fakta yang digali dari riset yang dilakukan. Nah, dari mana nih kita dapatkan cerita-cerita yang akan dikembangkan menjadi film dokumenter? Yaitu digali dari riset-riset. Jadi sebelum kita melakukan tahap produksi dari film dokumenter, itu harus ada riset-riset yang kita lakukan terlebih dahulu. Nah, ini mungkin perbedaan secara umum saja antara film cerita atau film fiksi, film dokumenter, dan juga berita. Ketika kita melihat film cerita atau film fiksi, itu tidak selalu menggunakan fakta dan data dalam mengungkapkan kejadian. Jadi tidak perlu harus ada memang fakta dan data yang terjadi di dunia nyata, tapi ya sesuai dengan imajinasi dari si filmmaker-nya. Sedangkan untuk film dokumenter dan berita itu harus mengungkapkan kejadian yang menggunakan fakta dan data. Harus ada fakta dan datanya. Kalau tidak ada fakta dan datanya, berarti tidak bisa dijadikan film dokumenter ataupun berita. Gitu. Nah, kalau film cerita itu berdasarkan unsur khayalan pembuat. Jadi ada unsur khayalan dari filmmaker tersebut. Gitu. Jadi mereka filmmaker atau si sutradara itu boleh melakukan atau membuat film yang berdasarkan imajinasi dia. Gitu. Boleh juga berdasarkan true story. Jadi tidak ada pakem atau patokan dari harus menggunakan fakta dan data pada film fiksi. Akan tetapi di film dokumenter itu harus setia dengan fakta dan data. Dan juga berita juga seperti itu. Mirip dengan berita harus setia dengan fakta dan data. Nah, untuk film cerita itu subjektif, ya, tentu tergantung cara pandang dari si filmmaker atau pembuat film. Kalau film dokumenter itu juga subjektif, tergantung cara pandang dari pembuat film juga, dan memungkinkan akan ada keberpihakan. Subjektif di sini bukan berarti tidak setia ya dengan fakta dan data. Akan tetapi subjektif di sini adalah dimungkinkan dari filmmaker pada pembuatan film dokumenter ini itu lebih condong terhadap satu hal atau satu pihak seperti itu. Tapi ya tetap data dan faktanya itu terjadi di dunia nyata. Gitu. Kalau berita harus menggunakan prinsip-prinsip dari jurnalistik, harus objektif tentunya, memenuhi etika penyampaian berita secara berimbang. Jadi cover both side gitu ya. Cover both side. Nah, selanjutnya, perbedaan selanjutnya tentunya di film cerita ada pesan yang ingin disampaikan. Begitu juga di dokumenter ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, ini yang dibedakan antara film dokumenter dengan berita. Kalau dokumenter ada pesan yang ingin disampaikan oleh filmmaker ini walaupun tetap menggunakan fakta dan data gitu. Akan tetapi berita tidak. Mereka kalau berita itu hanya sekedar melaporkan apa yang terjadi saja gitu. Nah, selanjutnya itu untuk alur cerita itu merupakan elemen utama. Film dokumenter juga memerlukan alur cerita sebagai media penyampaian pesan, dan untuk berita itu tidak memerlukan alur cerita gitu. Jadi perbedaan film dokumenter dengan berita itu adalah di alur cerita. Jadi kalau di berita itu tidak ada alur ceritanya, ya sudah fakta dan data disampaikan, sedangkan dokumenter memerlukan alur cerita, harus ada ya pembukaannya, openingnya, klimaksnya nanti, dan juga nantinya pengenalan karakter segala macamnya. Jadi ada alur yang ingin disampaikan pada film dokumenter seperti itu. Nah, kita mulai. Ini secara umum adalah tahapan-tahapan dalam pembuatan film dokumenter. Pertama yang harus filmmaker ketahui atau harus filmmaker punya itu adalah gagasan ataupun ide. Nah, setelah kita membangun gagasan, perlu ada riset dari ide-ide kita tersebut. Nah, setelah itu baru disusun alur ceritanya, lalu menyusun desain produksi, syuting, dan editing terakhir. Nah, mari kita mulai untuk merumuskan ide. Nah, ide itu dalam film dokumenter sebenarnya berasal dari mana saja. Nah, di mana saja kita bisa dapatkan ide-ide. Kita bisa, sebenarnya kalau dokumenter ini tidak terbatas harus misalnya kejadian-kejadian spektakuler, harus kejadian yang besar gitu, tidak harus.
Yang penting mungkin kita dalam melihat suatu kejadian atau suatu peristiwa, kita menggunakan kreativitas kita untuk melihat mana nih yang menarik dari kejadian tersebut atau objek tersebut gitu. Nah, itulah perbedaan dari film dokumenter dan juga film dokumenter dan juga film fiksi. Karena kalau di film fiksi itu merupakan hasil dari imajinasi, ya. Jadi hasil dari imajinasi filmmaker. Nah, itu. Jadi tidak harus itu ada fakta dan datanya. Boleh memang itu tadi ya based on true story, boleh juga hasil imajinasi yang memang dia pikirkan sendiri gitu. Tidak ada masalah. Sedangkan kalau dokumenter itu hasil dari kreativitas. Jadi bagaimana sih kreativitas si filmmaker itu ketika dia melihat kejadian, melihat suatu objek, nah dilihat yang mana yang menarik dari objek ini gitu. Nah, di sini juga dikatakan bahwa subjektivitas itu merupakan elemen yang tidak bisa terhindarkan. Sedangkan objektivitas adalah hal yang semu. Jadi walaupun di film dokumenter orang berkata bahwa harus sebenarnya mengungkapkan fakta dan data, tapi tetap saja subjektivitas itu tidak bisa dihindarkan di film dokumenter ini. Kita pembuat filmmaker seperti itu akan ada subjektivitas terhadap satu golongan atau satu pihak atau satu orang gitu atau satu kejadian. Nah, seperti itu. Dan juga objektivitas itu bisa juga dipandang dengan sebagai hal yang semu. Oke, kita lanjut. Nah, ini hal-hal dalam merumuskan ide yang bisa kita list ya, bisa kita jawab agar kita gampang dalam merumuskan ide-ide dalam film dokumenter. Yang pertama itu apa yang akan kita buat atau yang akan kita produksi, bagaimana produk tersebut hendak dikemas, seberapa penting nih persoalan ini bagi saya dan banyak orang. Nah, apa yang orang ketahui mengenai hal yang ingin kita buat di film dokumenter ini. Nah, ini yang penting sekali kalian jawab adalah apa yang tidak biasa dan menarik dari persoalan ini gitu. Nah, apa yang nggak biasa nih? Apa yang mungkin unik gitu. Mungkin kita hanya mungkin kita ketika membuat film dokumenter hanya melihat misalnya salah satunya misalnya tukang bakso gitu. Nah, tapi kita harus bisa gitu melihat yang mana yang menarik dari tukang bakso ini sehingga bisa kita buat film dokumenternya gitu. Nah, ada keunikan yang bisa divisualisasikan gitu. Nah, sejauh mana saya bisa menggali fokus, siapa targetnya dan bagaimana saya akan mempertontonkan film dokumenter tersebut. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang bisa kita jawab ya. Hal-hal yang bisa kita jawab untuk merumuskan ide-ide film dokumenter kita gitu. Nah, ini merupakan hal yang perlu dihindari dalam merumuskan ide. Yang pertama adalah sesuatu yang belum pernah Anda alami dan tidak mungkin Anda amati dari dekat. Jadi ketika kita membuat film dokumenter harus mengukur dulu nih kemampuan kita karena tadi ya saya bilang bahwa film dokumenter ini harus melakukan riset gitu. Ketika kita melakukan riset kita mengukur dulu kemampuan kita sendiri gitu. Ketika memang objeknya itu atau subjeknya itu susah didapatkan atau misalnya peristiwa ini tidak bisa kita dapatkan, misalnya kita mau membuat film dokumenter tapi objeknya itu di luar negeri, tentu saja susah kan, tidak dekat dengan kita dan kita sendiri tidak punya budget untuk itu. Jadi kita harus berpikir realistis dulu sebelum kita mulai nih melakukan riset apa yang akan kita lakukan ke depannya. Dan yang kedua itu adalah sesuatu yang terlalu umum. Jadi misalnya objek dari film dokumenter kita ini atau peristiwa atau misalnya komunitas itu terlalu umum gitu. Misalnya contohnya tukang bakso gitu ya. Nah, kita membuat film dokumenter bagaimana tukang bakso membuat bakso dan menjual bakso. Nah, itu tidak bisa dijadikan ide di film dokumenter karena itu sangat umum, sangat di permukaan, tidak menarik gitu. Akan tetapi misalnya kita bisa melihat sisi lain dari tukang bakso ini gitu. Nah, itu akan lebih menarik gitu.
Nah, juga hindari berkhotbah atau memberikan panduan moral. Kita di sini dalam film dokumenter hanya menyampaikan apa yang kita dapatkan dari fakta dan data. Kita tidak menyuruh orang-orang untuk mengikuti ataupun memberikan step-step panduan kehidupan bagi orang-orang. Itu tidak, jangan dimasukkan dalam film dokumenter. Jadi cukup apa data dan fakta yang kita dapatkan dari narasumber kita, itu yang kita sampaikan. Nah, yang keempat ini sama ya, seperti yang kedua, yaitu sesuatu masalah yang Anda sendiri sudah tahu nih jawabannya gitu, terlalu umum gitu. Karena kalau kita sudah tahu jawabannya, kemungkinan besar penonton juga udah tahu jawabannya. Jadi pertanyaannya apa yang menarik seperti itu kalau kita hanya atau kalau kita membuat film dokumenter yang terlalu umum gitu. Nah, ini hal-hal yang perlu dihindari. Kita lanjut. Ini ada bentuk dan ide dari film dokumenter, ada seperti laporan perjalanan, sejarah, potret, biografi, perbandingan, kontradiksi, ilmu pengetahuan, nostalgia, rekonstruksi, dan investigasi. Kesemuanya ini tidak harus berdiri sendiri. Boleh juga misalnya laporan perjalanan dipadukan dengan sejarah, atau rekonstruksi dengan investigasi misalnya. Nah, ini jadi tidak sendiri ya, bisa dipadu-padankan seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah riset. Riset agar tidak meleset. Nah, jadi film dokumenter ini mirip dengan ketika kita melakukan penelitian. Ketika kita melakukan penelitian, berarti kita harus melakukan riset terlebih dahulu. Begitu juga di film dokumenter, agar nantinya kita nggak salah sasaran, agar nantinya ketika proses produksi, kalau kita tidak melakukan riset, maka kadang apa yang kita asumsikan, apa yang kita argumentasikan, itu ternyata tidak sesuai di lapangan gitu. Karena kita tidak melakukan riset. Jadi harus wajib melakukan riset terlebih dahulu gitu. Nah, riset-riset ya yang bisa macam-macam riset itu ada data tulisan, ada data visual, data suara, data mengenai subjek, data lokasi. Nah, ini data-data yang bisa didapatkan dari riset. Nah, dalam membuat film dokumenter itu riset merupakan komponen yang sangat penting. Hal ini dikarenakan film dokumenter itu berasal dari kisah nyata. Maka untuk pengembangan kisah nyata menjadi film tentunya diperlukan kreativitas yang dimulai dari riset. Jadi catat nih riset-risetnya, bisa dari tulisan ya, majalah, surat kabar, selebaran, seperti itu. Dan yang penting adalah riset tentang narasumber informalnya akan kita jadikan sebagai objek di film dokumenter kita misalnya seperti itu. Oke, ini ada tips untuk selama melakukan riset produksi. Yang pertama itu jelaskan dulu nih maksud dan tujuan kita. Tentunya kita harus membangun hubungan baik ya, hubungan baik dengan informan kita, apalagi kalau ketika kita ingin membuat film dokumenter tentang seseorang tokoh gitu. Nah, kita harus hubungi dulu mereka, kasih tahu dulu apa maksud dan tujuannya seperti itu pada subjek kita gitu. Nah, dan kedua itu adalah buat catatan, jangan mengandalkan ingatan. Karena tentunya ketika kita hanya mengingat saja akan ada nanti informasi-informasi yang terlewat gitu takutnya. Sedangkan setiap informasi dari informan itu adalah hal yang sangat penting dan krusial dalam sebuah film dokumenter. Nah, yang ketiga tentunya kita harus berpartisipasi dan mulailah membangun hubungan yang baik gitu. Jangan sampai kita ketika dengan informan ya, itu menyinggung atau membuat informan merasa tidak nyaman gitu. Sehingga ketika informan tidak nyaman dengan kita tidak akan bisa mendapatkan informasi yang banyak dari mereka. Sedangkan sebenarnya film dokumenter informasi itu, data dan fakta itu yang diperlukan gitu. Jadi karena kita tidak bisa membuat mengenai sesuatu dan kita hanya mengandalkan informasi ya yang kita dapatkan mungkin dari informan atau dari riset-riset kita, jadi harus untuk bisa kita buat hubungan yang baik, sehingga ketika hubungan yang baik itu terbentuk, maka akan ada informan tersebut akan lebih nyaman dan bisa mungkin nantinya memberikan informasi yang memang kita butuhkan. Dan tentunya yang keempat adalah tetap waspada dan buka kemungkinan. Dalam kita melakukan riset,
nantinya kita melakukan produksi, itu akan ada kemungkinan, bisa dimungkinkan akan ada perubahan-perubahan, baik dari misalnya situasi narasumber, informasi yang kita dapatkan di riset ternyata tidak sama atau segala macamnya. Jadi kita sebagai filmmaker tetap harus waspada dan buka kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi gitu. Oke. Mungkin itu saja video pembelajaran pada pertemuan keempat ini. Bisa kita rangkumkan bahwa ide produksi merupakan hal yang krusial sebelum benar-benar kita masuk ke tahap proses pembuatan atau proses produksi dari film dokumenter. Jadi setelah kita mendapatkan ide, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan riset yang menyeluruh. Setelah itu barulah kita bisa masuk ke tahap produksi selanjutnya. Nah, baik, mungkin itu saja video pembelajaran dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.